Perkenalkan, nama saya Yosefin, SEMSI, NIDN saya 02 13 07 81 01. Di sini saya mau mempresentasikan mata kuliah yang saya ajarkan di setiap semester gasal atau ganjil, yaitu mata kuliah dasar akuntansi. Sebelumnya izinkan saya untuk slide share. Sebelum setiap perkuliahan atau di setiap pertemuan dimulai, video pembuka Atma Luhur ini harus diperlihatkan. Seperti ini videonya. Setelah itu, baru saya memulai untuk penjelasan atau untuk memulai video pembelajarannya. Setelah video pembuka, saya share. Kemudian ini saya akan men-share RPS yang saya buat untuk mata kuliah dasar akuntansi. Ini adalah RPS untuk di semester gasal, yaitu untuk mata kuliah dasar akuntansi, di mana kodenya di sini untuk bisnis, prodi bisnis digital, kodenya BD 102. Kemudian rumpun mata kuliahnya mata kuliah umum, kemudian bobotnya 3 SKS. Dan ini mata kuliah dasar akuntansi itu diadakan di setiap semester 1. Kemudian pengembang RPS-nya saya sendiri, Yosefin SEMSI, kemudian dosen koordinatornya saya sendiri, Yosefin SEMSI, kemudian Kaprodi untuk program studi bisnis digitalnya Bapak Hengki MKOM. Di sini untuk capaian pembelajaran untuk prodi, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang dasar-dasar akuntansi. Ini adalah untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, di mana mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami definisi dan persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, mampu memahami dan membuat jurnal pada akuntansi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan membuat buku besar pada akuntansi. Yang keempat, mampu memahami dan membuat neraca saldo dan neraca lajur pada akuntansi. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membuat kode rekening pada akuntansi, kemudian mampu memahami ayat jurnal pada akuntansi. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami penutupan pembukuan dan akuntansi untuk perusahaan dagang. Dan yang terakhir, diharapkan mampu memahami dan membuat laporan keuangan perusahaan. Deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang akuntansi, kemudian tentang persamaan dasar akuntansinya bagaimana, kemudian cara menjurnalnya seperti apa, kemudian cara membuat buku besarnya, membuat neraca saldonya, kemudian memperkenalkan kode rekening dalam akuntansi, kemudian ada cara menjurnal penyesuaian untuk ayat jurnal penyesuaiannya, kemudian ada cara membuat neraca lajurnya, kemudian cara membuat laporan keuangannya secara umum, kemudian ada penutupan pembukuan, dan juga yang terakhir bagaimana cara membuat laporan keuangan untuk akuntansi perusahaan dagang. Ini
daftar pustakanya sebagai referensi, yaitu yang pertama buku pengantar akuntansi, nama pengarangnya Bapak Heri, tahun terbitnya di tahun 2015, kemudian diterbitkan di Jakarta oleh perusahaan Gresindo, PT penerbitnya. Yang kedua, buku dasar-dasar akuntansi, pengarangnya Haryono Jusuf, dan juga tahun terbitnya 2014, diterbitkan di Yogyakarta. Kemudian ini STY YKPN dari PT penerbitnya. Kemudian media pembelajaran yang digunakan yaitu LCD proyektor, whiteboard, ini untuk tatap muka. Dan setelah ini lebih banyak ke penggunaan atau pemakaian Google Classroom, Google Form maupun Zoom Meeting juga. Ini untuk capaian mata kuliah di setiap pertemuannya seperti ini. Untuk di pertemuan pertama, capaian mata kuliahnya yaitu di mana mahasiswa mampu memahami, menjelaskan tentang akuntansi itu sendiri. Di bahan kajiannya yaitu yang pertama definisi akuntansi, tahap-tahap akuntansi, pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntansi, spesialisasi akuntansi. Berikutnya untuk pertemuan kedua, mahasiswa dapat mengerti dan memahami persamaan dasar akuntansi. Bahan kajian yang dibahas di pertemuan kedua yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi, kemudian pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Dan pertemuan ketiga, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan jurnal, tentang jurnal. Kemudian setelah mengerti jurnal, mahasiswa juga disajikan materi untuk pembagian rekeningnya seperti apa. Kemudian di pertemuan selanjutnya ini kelanjutan dari minggu sebelumnya yaitu jurnal kelanjutan, di mana mahasiswa mempelajari sifat-sifat rekening, kemudian bentuk jurnal, latihan jurnal juga dilaksanakan. Kemudian untuk pertemuan kelimanya di sini membahas tentang buku besar, di mana mahasiswa disajikan materi untuk mengerti tentang buku besar itu, kemudian cara melakukan posting, kemudian betul-betul buku besar, kemudian latihan buku besar. Kemudian pertemuan ke-6, mahasiswa diharapkan bisa memahami dan menjelaskan tentang neraca saldo. Setelah membuat buku besar, mahasiswa diharapkan bisa membuat neraca saldo. Nah, pertama mahasiswa diharapkan mengerti dan mengetahui bentuk neraca saldo yang akan digunakan. Kemudian mahasiswa dapat di pertemuan selanjutnya mahasiswa dapat memahami dan membuat neraca saldo itu sendiri. Ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang neraca saldo, di mana materi yang disajikan yaitu mengetahui kesalahan pembukuan dan cara mengkoreksi kesalahan tersebut dengan menggunakan neraca saldonya seperti apa. Kemudian juga mahasiswa latihan dalam membuat neraca saldo. Untuk pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester TS. Untuk selanjutnya pertemuan ke-9, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan tentang kode rekening. Nah, materi yang disajikan yaitu yang pertama tujuan kode rekening, kemudian dasar penyusunan kode rekening, berikutnya ada metode pemberian kode rekening. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-10, di mana mahasiswa dapat memahami dan mampu membuat jurnal penyesuaian, di mana materi yang tersajikan yaitu tentang pengertian jurnal penyesuaian, kemudian rekening-rekening yang membutuhkan penyesuaian, kemudian latihan jurnal penyesuaian. Pertemuan ke-11 di mana mahasiswa mampu memahami dan membuat laporan keuangan di pertemuan ke-12.
Kemudian di sini materi yang tersajikan yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca. Nah, terakhir mahasiswa latihan laporan keuangan. Di pertemuan ke-13, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membuat penutupan pembukuan, di mana materi yang tersajikan di pertemuan ke-13 ada pengertian penutupan pembukuan, kemudian rekening yang digunakan dalam penutupan pembukuan, kemudian latihan penutupan pembukuan. Pertemuan ke-14, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo untuk perusahaan dagang. Di mana materi yang tersajikan di pertemuan ke-14 yaitu tentang jurnal, buku besar, dan neraca saldo untuk perusahaan dagang. Di pertemuan ke-15, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan membuat jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur, dan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Kemudian ini diharapkan mahasiswa betul-betul bisa menerapkan apa yang telah dipelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14, sehingga di pertemuan ke-15 sudah bisa atau mampu memperlihatkan kemampuannya dalam membuat laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Sesuai dengan materi yang tersajikan di pertemuan ke-15, yaitu mahasiswa mampu membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang, kemudian mampu membuat neraca lajur perusahaan dagang, kemudian mampu membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Dan yang terakhir, mahasiswa latihan, di mana latihan ini diharapkan benar-benar untuk mampu membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Ini adalah output dari belajar mata kuliah dasar akuntansi ini. Dan yang terakhir, di pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester UAS. Ini format rancangan tugasnya. Ya, seperti ini. Skornya ada skor 5, ada skor 10. Di setiap pertemuan berbeda-beda skornya. Namun total dari skor selama 1 semester untuk satu mata kuliah ini 100 nilainya. Ini adalah rancangan tugasnya seperti ini sampai pertemuan ke-15. Izinkan saya slide share berikutnya. Ini adalah aturan-aturan yang ditetapkan selama melangsungkan perkuliahan di setiap pertemuan untuk mata kuliah dasar akuntansi seperti ini. Untuk absensi, kemudian untuk etika di dalam kelas online juga dibahas. Untuk nilai UTS UAS dan sebagainya, untuk komponen nilainya seperti ini, kehadirannya 10%, tugasnya 20%, UTS-nya 30%, dan yang terakhir UAS-nya 40%. Ini grade-nya. Baik, saya share lagi yang terakhir. Ini adalah materi yang tersajikan selama 1 semester untuk mata kuliah dasar akuntansi ini sebanyak 143 slide. Seperti ini tampilannya. Sampai terakhir. Total keseluruhan slide sebanyak 143 slide. Diliputi dengan diimbangi dengan latihan-latihan soal, kuis, dan juga diskusi di dalam kelas. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan bahwa
saya pernah membuat buku ajar, yaitu buku ajar akuntansi, dan buku ajar ini juga buku ajar kolaborasi bersama rekan-rekan dosen dari beberapa universitas, dari beberapa kampus, dan sejak saya membuat buku kolaborasi ini, buku ajar kolaborasi ini, saya mendapatkan berbagai relasi dengan rekan-rekan dosen yang lainnya dalam komunitas, khususnya untuk mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah akuntansi. Dan buku ajar kolaborasi ini ada 2 yang pernah saya buatkan, yaitu yang pertama, izinkan saya ini judul yang pertama ada buku ajar kolaborasi, yaitu pengantar akuntansi 2, teori dasar dan penerapan. Saya mendapat bagian pada bab 15 dengan judul akuntansi keuangan sektor publik. Selanjutnya saya ingin share juga, memperlihatkan untuk bab 15 ini. Seperti ini tampilannya. Akuntansi keuangan sektor publik. Ini pendahuluan. Ada ruang lingkup akuntansi sektor publik. Kemudian ada juga tabel ini menunjukkan perbandingan laporan keuangan pada pemerintah dan juga dengan sektor swasta atau perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak atau menelurkan atau memiliki pekerja di bidang akuntansi, di mana dinamakan akuntan publiknya auditor. Jadi auditor ini ada yang bekerja pada pemerintah seperti di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ya, di dalam pemerintahan itu. Nah, di sana terdiri dari banyak auditor. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan swasta juga ada yang memiliki akuntan publik dan boleh bekerja pada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa mereka. Dan seperti ini tampilan untuk di dalam pemerintahan maupun di sebelah sini untuk di dalam perusahaan swasta, sektor swasta. Ini adalah perbedaannya. Sini cash accounting, sini actual accounting. Berikutnya ada sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik, kemudian ada tujuan akuntansi untuk sektor publiknya. Kemudian control accountability. Kemudian di sini juga ada batasan dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal. Kemudian saya juga menampilkan di sini pembahasan untuk teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publiknya seperti apa, akuntansi anggaran, manajemen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan lain-lain. Berikutnya seperti ini. Ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Seperti ini siklusnya. Ini kurang lebih seperti ini tampilan dari bab 15-nya. Dan kata kuncinya di sini saya tampilkan, yaitu yang pertama sektor publik, kedua cash basis, ketiga accrual basis. Selanjutnya saya akan memperlihatkan untuk
buku ajar berikutnya yang pernah saya buat. Ini judulnya Pengantar Akuntansi, Prinsip Dasar dan Aplikasi. Bagian yang saya buat yaitu di bab 2 ini, judul pengantar dan konstruksi, teori akuntansi. Kemudian saya menampilkan ini bab yang saya buat untuk pengantar dan konstruksi teori akuntansinya. Tampilannya seperti ini. Teori akuntansi, kemudian konstruksi teori akuntansi, ada juga pembahasan tentang sudut pandang lain dalam teori atau perspektif, kemudian kata kuncinya yang saya ambil yaitu yang pertama konstruksi, kemudian ada kata fenomena, kemudian kata kunci yang terakhir yaitu biaya historisnya. Kurang lebih seperti ini tampilan buku ajar yang pernah saya buat. Kemudian izinkan saya untuk screen. Ini adalah link yang diterbitkan oleh PT penerbitnya yaitu G. Chaindo. Ini untuk yang pengantar akuntansi teori dasar dan penerapan. Seperti ini kolaborasinya, ini ada 9 rekan-rekan dosen dari beberapa kampus, di mana kami berkolaborasi untuk membuat buku ajar ini. Berikutnya ada yang berjudul Pengantar Akuntansi Prinsip Dasar dan Aplikasi, seperti ini. Jumlah rekan-rekan saya dalam berkolaborasi ini 13 orang, 13 rekan dosen dari beberapa kampus. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai buku ajar kolaborasi yang pernah saya buat. Di lain hal, saya tidak menyampaikan ini, memang saya tidak menyampaikan pada mahasiswa-mahasiswi didikan saya di setiap semester untuk mata kuliah dasar akuntansi, karena saya juga di lain hal saya mengetahui bahwa memang seorang dosen tidak boleh menjual buku ajarnya sendiri, buatannya sendiri kepada mahasiswa didikan sendiri. Jadi saya lebih menyarankan mereka di kelas untuk melihat buku referensi yang lain. Saya merekomendasikan buku-buku dasar akuntansi dari pengarang-pengarang lain, dan mereka lebih banyak ya bisa lebih banyak bisa mendapatkan referensi dengan sendirinya. Saya hanya menyarankan dari pengarang-pengarang tertentu yang pernah saya rekomendasikan kepada mahasiswa-mahasiswi didik saya sendiri di dalam kelas ketika mengajar. Oke, sekian penjelasan tentang buku ajar saya, dan selanjutnya terima kasih atas segala perhatian dan salam sehat.